Bab 2 Sah. Keila membuka mata, tubuhnya seakan remuk, seolah setiap inci tulangnya dipatahkan dan disatukan kembali secara paksa. Ia melirik spray putih yang kini menyisakan noda merah yang telah mengering, saksi bisu kehormatan yang ia tukar dengan tumpukan hutang kasino keluarganya. Di sampingnya, pria itu masih terlelap. Wajahnya yang tegas dengan bayangan bulu halus di rahangnya tampak begitu tenang, sangat kontras dengan kegilaan yang ia ciptakan semalam. Keila menahan napas, berusaha bangkit perlahan tanpa suara. Aku harus pergi. Ibu harus tahu kalau tugas ini sudah selesai. Aku bebas, batinnya. Namun, baru saja kakinya menyentuh lantai, sebuah suara berat yang serak khas bangun tidur menghentikan gerakannya. Mau kemana kau? Keila tersentak, refleks menarik selimut untuk menutupi tubuh polosnya. Ia menoleh dan mendapati pria itu sudah menumpuk kepala dengan lengannya, menatapnya tajam. Aku mau pulang. Bukankah tugasku sudah selesai? Jawab Keila lirih, suaranya hampir hilang di tenggorokan. Dominic mendengus sinis, ia bangkit duduk, membiarkan otot-otot dadanya yang kokoh terekspos. Siapa bilang tugasmu sudah selesai? Bersihkan dirimu. Aku tunggu di bawah dalam 30 menit. Keila mengerutkan kening, bingung sekaligus takut. Maksud Tuan apa? Aku tidak mau lagi berurusan dengan Tuan. Hutang keluargaku sudah lunas, kan? Keila tahu watak ibu tirinya. Jika ia terus berhubungan dengan pria ini, Siska pasti akan terus memerasnya, menjadikannya sapi perah tanpa henti. Keila hanya ingin kembali ke kehidupannya yang normal. Kuliah, belajar, dan melupakan mimpi buruk ini. Dominic berdiri, melangkah mendekat dengan aura intimidasi yang membuat oksigen di ruangan itu seolah menipis. Kita akan menikah. Apa? Menikah? Pekik Keila dengan matanya membulat sempurna. Tuan gila, aku tidak mau menikah denganmu. Aku masih kuliah, aku punya masa depan, dan aku juga punya kekasih. Mendengar kata kekasih, sudut bibir Dominic terangkat, membentuk senyum kecut yang menghina. Kekasih? Gadis mana yang punya kekasih tapi mau menjual dirinya pada pria asing sepertiku demi uang? Dominic meraih dagu Keila, memaksanya mendongak. Kekasihmu itu pasti akan sangat kecewa jika tahu apa yang kita lakukan berkali-kali semalam, bukan? Dia tidak akan sudi menyentuh barang bekas dariku, lanjutnya. Dek. Jantung Keila seolah berhenti berdetak. Kata-kata itu menghujam tepat di ulu hatinya. Benar, jika pacarnya tahu, dunia mereka akan hancur. Tapi menikah dengan pria asing ini, itu sama saja masuk ke lubang singa yang lain. Jangan banyak protes lagi. Aku paling tidak suka menunggu. Cepat masuk ke kamar mandi atau aku sendiri yang akan menyeretmu ke sana, ucap Dominic dingin, lalu ia mulai memakai pakaiannya seolah keberadaan Keila di sana hanya angin lalu. Bagi Dominic, prinsip hidupnya sederhana namun kaku. Ayah dan ibunya mendidiknya dengan kode kehormatan yang keras, jika kau merusak sesuatu, kau harus bertanggung jawab. Dan semalam, ia tidak hanya merusak, ia mengambil sesuatu yang tak bisa dikembalikan. Jika ibunya tahu ia menelantarkan gadis perawan yang telah ia tiduri, kepalanya bisa benar-benar dipenggal oleh tradisi keluarga besarnya. Sial, harusnya aku tidak terjebak dengan gadis ini, gumam Dominic pelan sambil memijat keningnya saat ia keluar dari kamar. Tapi dalam hati kecilnya, ia tak bisa memungkiri bahwa aroma tubuh Keila dan rintihan gadis itu semalam telah menjadi candu yang mulai meracuni logikanya. Di luar kamar, Marco berdiri tegak dengan setelan jas yang sedikit kusut. Matanya yang merah dan kantung mata hitam yang menggantung menunjukkan bahwa ia benar-benar tidak tidur semenit pun. Anda sudah selesai, Tuan. Mari kita pulang sekarang sebelum saya pingsan karena kurang kafein, ucap Marco dengan suara lemas. Dominic mengeluarkan cerutunya, menyalakannya dengan tenang. Bodoh. Harusnya kau bisa menunggu di kamar lain dan menikmati para wanita di klub ini, bukannya berdiri seperti patung di depan pintu. Marco memutar bola matanya malas. Yah, saya tidak suka jajan sembarangan, Tuan.
Prinsip saya itu eksklusif. Kalaupun mau melakukannya, saya ingin dengan wanita yang saya sukai, dan yang paling penting, wanita yang juga menginginkan saya, bukan yang harus dijaga pintunya agar tidak kabur. Simpan omong kosongmu. Siapkan saja berkas. Aku akan menikahi gadis di dalam itu. Langkah Dominic tiba-tiba terhenti dan refleks Marco menabrak punggungnya dengan cukup keras. Aduh, hidung saya. Tunggu, apa? Anda bilang apa tadi? Marco mengerjapkan matanya yang mengantuk, mendadak segar karena kaget. Anda serius mau menikahinya? Menjadikannya istri kedua? Apa Anda masih waras, Tuan? Bagaimana kalau Nona model M maksud saya, istri Anda tahu soal ini? Dia bisa mengubah rumah Anda jadi medan perang dunia ketiga. Dia yang memberiku izin kemarin, bukan? Mengatakan aku boleh tidur dengan siapa saja asal tidak mengganggunya, jawab Dominic enteng sembari melanjutkan langkahnya menuju lift. Jadi sayang jika lampu hijau darinya aku sia-siakan begitu saja. Lalu, kalau orang tua Anda tahu, ini bukan soal izin istri, ini soal membawa wanita asing masuk ke dalam silsilah keluarga, Tuan. Marco mengejar di sampingnya dengan langkah tergesa. Urusan mereka pikirkan nanti. Dominic menghentikan langkah di depan pintu lift, menatap Marco dengan tajam. Yang terpenting sekarang, gadis itu harus mengandung benikku. Dia punya apa yang tidak dimiliki Clara, kepatuhan dan kesucian. Itu sudah cukup. Marco hanya bisa ternganga. Ia memandangi punggung tuannya dengan perasaan campur aduk. Dominic yang dulu dikenal sangat memuja Clara, kini rela mendua dan mengambil risiko sebesar ini hanya demi seorang pewaris. Astaga, duniaku benar-benar akan kiamat, gumam Marco sambil mengusap wajahnya. Abis ini aku harus menyiapkan surat nikah, lalu besok mungkin aku harus menyiapkan surat cerai, atau lebih buruk menyiapkan peti mati untuk diriku sendiri kalau mereka berdua mulai jambak-jambakan atau mungkin adu tembak. Gaji ajudan memang tidak sebanding dengan beban mental ini. Dominic tidak peduli dengan gumaman sang asisten. Pikirannya sudah tertuju pada satu hal, Kayla. Gadis yang akan menjadi tempat pelariannya. Astaga, menantuku, apa yang sedang kau lakukan di sini? Kenapa tidak bilang-bilang kalau mau datang? Sapa Siska yang baru saja keluar dari lift dan menggandeng seorang pria parubaya berbadan gemuk dan bermata liar. Melihat Dominic berada di sana, Siska buru-buru melepaskan gandengannya dan memasang senyum paling manis yang ia punya. Senyum yang penuh dengan tipu muslihat. Siska menghampiri Dominic dengan langkah terburu-buru, matanya jelalatan mencari sosok lain. Apa kau datang bersama Clara? Di mana putriku? Harusnya kalian memberiku kabar lebih dulu supaya aku bisa menyiapkan penyambutan yang layak. Dominic bahkan tidak melirik ibu mertuanya sama sekali. Ia tetap fokus pada cerutu di tangan kirinya, sementara tangan kanannya menggenggam ponsel yang terus bergetar. Anda tidak perlu repot menyambut Tuan Dominic, Nyonya Siska. Beliau datang seorang diri karena keinginannya sendiri. Kebetulan beliau sedang suntuk di rumah, potong Marco cepat sebelum Siska sempat menyentuh lengan kemeja bosnya. Marco tahu betul betapa muaknya Dominic pada keluarga ini. Keluarga parasit yang hanya tahu cara memeras dan bersandiwara. Dominic menatap layar ponselnya sesaat. 50 panggilan tak terjawab dari Clara. Biasanya, Dominic adalah orang pertama yang akan panik. Ia akan menelepon balik, mengirim bunga, atau membelikan tas mewah hanya agar Clara berhenti merajuk. Tapi pagi ini, melihat deretan notifikasi itu hanya membuatnya merasa hambar. Rasa bersalah yang biasanya menghantuinya seolah menguap bersama asap cerutunya. Tuan, aku sudah siap. Langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar dari arah tangga darurat. Kayla muncul dengan wajah pucat, matanya sembab, dan pakaian yang tampak sedikit kusut meski sudah dirapikan sebisa mungkin. Kayla langsung menghampiri Dominic, jemarinya yang gemetar refleks menyentuh ujung lengan kemejanya. Melihat pemandangan itu, rahang Siska hampir jatuh. Detik berikutnya, wajahnya memerah padam. Amarahnya pun meledak seketika. Hei, jalan kecil. Berani sekali kau bersikap tidak sopan pada menantuku. Seru Siska.
Tanpa peringatan, ia maju dan menyambar rambut Kayla, menariknya dengan kekuatan penuh hingga kepala Kayla terdongak ke belakang. Ah! Ampun, Ibu! Kayla menjerit, kedua tangannya berusaha melepaskan cengkeraman kuku-kuku tajam Siska dari kulit kepalanya. Kau pikir kau siapa? Hah! Berani-beraninya kau mendekati Dominic. Kau itu sampah, Kayla. Tugasmu semalam sudah selesai, sekarang masuk ke kamarmu. Siska berteriak kalap. Ia merasa kecolongan besar. Selama ini ia sengaja menyembunyikan Kayla di rumah belakang agar tidak ada pria berkuasa yang melihat aset berharganya, terutama jangan sampai menantu kayanya ini tahu keberadaan gadis itu. Lepaskan calon istriku, seru Dominic. Suaranya membuat Siska membeku di tempat. Cengkeramannya pada rambut Kayla perlahan melonggar karena rasa syok yang luar biasa. Apa kau bilang? Calon istri? Siska menganga, matanya mengerjap tidak percaya. Kau sedang bercanda, kan, Dom? Kau sudah punya Clara. Kau itu menantuku. Dominic mematikan cerutunya ke asbak di atas meja lobi dengan perlahan dan penuh penekanan. Aku tidak perlu menjelaskan apapun padamu, Nyonya Siska. Mulai detik ini, urusan Kayla dengan keluargamu sudah berakhir. Aku akan membayar lunas semua hutang keluarganya. Hah, Siska semakin shock. Sebenarnya apa yang sudah Kayla berikan untuk Dominic sampai pria itu rela melunasi hutang keluarganya yang menggunung. Dominic menikmati ekspresi hancur di wajah Siska. Ini adalah bayaran kecil bagi wanita yang tega menjual anak tirinya sendiri. Melihat Siska gemetar antara takut kehilangan pendonor dana dan amarah karena putrinya diduakan adalah hiburan pagi yang cukup menarik. Marco, siapkan mobil sekarang. Perintah Dominic. Baik, Tuan. Mobil siap meluncur. Marco bergegas menuju parkiran, sembari diam-diam ia bersiul kecil. Drama pagi ini lebih seru daripada sinetron jam tayang utama, pikirnya. Dominic merapikan kerah kemejanya, lalu berbalik menatap Kayla yang masih memegangi kepalanya yang berdenyut. Dengan gerakan yang tak terduga, ia mengusap kepala gadis itu, merapikan helai rambut yang berantakan karena ulah Siska. Sakit? Tanyanya dengan nada yang sedikit melembut, meski wajahnya tetap kaku. Kayla mendongak, menatap mata elang pria yang baru saja merenggut kesuciannya namun kini seolah menjadi satu-satunya pelindungnya. Kayla memaksakan sebuah senyum tipis yang getir. Tidak, Tuan. Aku sudah terbiasa, jawabnya. Dominic terdiam. Terbiasa, katanya. Kata itu menyentil sesuatu di sudut hatinya yang paling dalam. Pandai sekali gadis ini berbohong di depan rasa sakitnya sendiri. Tanpa bicara lagi, Dominic meraih tangan Kayla, menggenggamnya dengan erat, lalu membawanya keluar dari hotel itu tanpa menoleh lagi pada Siska yang masih berdiri mematung seperti orang bodoh di tengah lobi. Apa-apaan ini? Menantuku akan menikah lagi. Dengan Kayla, Siska bergumam sendiri, napasnya memburu. Apa Clara sudah tahu? Gila, ini benar-benar gila. Dengan tangan gemetar, Siska meraih ponselnya. Ia harus segera menghubungi Clara. Jika Dominic benar-benar membawa Kayla pergi, maka keran uang dari menantunya itu bisa tersumbat selamanya. Halo, Clara, kau di mana? Cepat bangun, bodoh. Suamimu baru saja membawa adik tirimu pergi untuk dijadikan istri kedua. Di dalam mobil yang mulai melaju, Marco yang sedang menyetir melirik dari spion tengah ke arah Dominic dan Kayla yang duduk di kursi belakang. Tuan, panggil Marco memecah kesunyian. Hanya sekadar mengingatkan, setelah ini kita ke butik atau langsung ke kediaman utama. Saya perlu tahu durasi keamanan nyawa saya sebelum Nona Clara melemparkan vas bunga ke kepala kita semua. Dominic hanya menatap jalanan di depan dengan dingin. Catatan sipil lalu butik. Dia tidak bisa bertemu ibuku dengan pakaian sampah seperti ini. Siap, Tuan. Saya akan siapkan mental saya untuk menjadi tameng hidup Anda nanti siang, gumam Marco sambil menghela napas pasrah. Gedung itu menjadi saksi sebuah ikatan yang lahir dari keterpaksaan. Di hadapan petugas dan Tuhan, janji suci diucapkan. Selamat,
Kalian resmi menjadi suami istri, ucap petugas itu seraya menutup berkas yang baru saja ditandatangani. Kayla mendongak, menatap pria yang kini sah menjadi suaminya. Matanya yang sendu berkaca-kaca, memancarkan ketakutan akan masa depan yang gelap. Baginya, pernikahan ini bukanlah perlindungan, melainkan penjara baru setelah kehormatannya direnggut semalam. Dominic menatap balik dengan sepasang mata elang yang dingin, tanpa ada binar cinta sedikit pun. Namun, saat melihat air mata Kayla hampir jatuh, ia meraih tengkuk gadis itu, menariknya mendekat hingga kening mereka bersentuhan. "Jangan menangis. Kau sudah berada di bawah kendaliku sekarang," bisik Dominic. "Aku akan bertanggung jawab penuh, terutama jika benihku mulai tumbuh di rahimmu. Tidak akan ada yang berani menyentuhmu lagi, termasuk keluargamu yang bajingan itu." Bersambung.